Hai, hari ini bersama tim Sofina Vitox, saya berkesempatan berjumpa kembali dengan teman lama saya, Maya Estianti. Eyalah, saya belum nyalakan kamera, dia udah vlog in saya duluan. Tapi jangan khawatir, setelah puas mengunyah kudapan yang Maya sajikan, saya dan tim langsung gercep ngajak ngobrol si cantik Maya Estianti. Hai, ketemu lagi di Sofina Vitox, You Are Loved. Dan hari ini saya berada di sebuah villa yang cantik banget. Di villanya Ibu Maya Estianti, suami ya? Villanya suami, Mas Irwan. Iya, Mas Irwan. Ya, aku terlalu kaya nanti aku repot. Terima kasih ya. Sama-sama didatang ke Villa Irwan Musri. Iya, terima kasih untuk waktunya karena sebenarnya hari ini tuh Maya di sini dalam rangka liburan. Liburan, iya. Ada saudara-saudaranya Mas Irwan. Terus tadi kita juga udah makan bakso. Iya. Bakso yang ternyata kirimannya Bu Yuni, Syara yang belum mampir ke talk show ini ya. Sekalian saya pancing sekarang. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, senang disamperin. Biasanya emang kadang-kadang kalau ada temen itu tiba-tiba pas lagi ngeliat instastory, pas mereka lagi di Bali biasanya suka ketemu yuk gitu. Oh gitu. Yang udah kesini kayak siapa? Si Anang, Ashanti pernah, Dirianto pernah di villa ini. Pernah juga ya? Oke. Sekarang Sofina Vita dengan Pongki. Pongki Barata. Bongki? Bong? Lucu-lucu. Tadi pas masuk tuh Mas Irwan sempet gini, oh you are that guy Bongki. Jadi berapa tahun yang lalu ya kita pernah nonton stand up comedian namanya Russell Peters. Terus karena kita duduk di depan pakai tiketnya Titi waktu itu ya, Titi Rajo ya, Titi. Waktu itu terus di roasting lah Pongki, dibilangnya, what? Bongki? Orang tua lo seperti apa ngasih lo nama Bongki? Mereka ngebong waktu parah sih tuh orang. Gara-gara itu Mas Irwan ngebong. Iya. Gara-gara itu Mas Irwan ingat Pongki. Iya. Oke, so terima kasih kita udah ada di sini. Sebenarnya gue karena udah lama banget nggak ketemu dan mungkin gue minta izin buat semua netizen di luar sana. Mungkin ini satu-satunya talk show dan podcast yang tidak akan memanggil dia bunda karena gue dari awal temenan manggilnya Maya. Ya, jadi bingung. Nggak apa-apa. Bun. Everybody's like Bun. I'm like, itu kan Maya. For me it's the beautiful Maya. Mai, kan ini orang tahu hidup lo sebagai musisi, lo bikin grup Ratu dan yang lain-lain gitu. And then everybody knows tentang adalah masa lalumu dan sampai sekarang semua orang punya teori mereka masing-masing. Gue nggak mau ke sana. Gue justru pengen tahu who is behind Maya Estianti yang sesungguhnya ini. Kapan? Anaknya Pak Harjono Sigit. Oh, anaknya Pak Harjono Sigit sama Bu Kustini. Lahir di Surabaya. Anak keberapa toh? Anak kelima dari 6 bersaudara. Loh, kamu tuh hampir bungsu. Hampir bungsu. Oke. Terus bapakku, taruh aja, taruh, nggak apa-apa, boleh. Masuk aja, boleh. Masuk aja, silakan. Oh, ini antara restoran dengan villa ini. Iya. Duh, makasih loh. Waduh. Maya, baru ini loh ada talk show, terus aku dikasih apa ini, kroket, Bika Ambon. Ada chef, itu chefnya. Thank you, chef. Makasih, chef. Luar biasa sekali. Jadi sambil ngobrol boleh ya? Boleh. Jadi aku anak kelima dari ke-6, dari hampir bungsu. Yep. Oke. Terus oh ya, terima kasih. Ini penuh amat aku gimana nuangin ini. Mbak, kepenuhan. Teng. Jadi aku lahir di Surabaya. Bapakku tuh dulu dosen ITS. Pencapaian tertinggi rektor ITS dulu ya. Habis itu beliau pensiun. Habis itu udah, aku dari SMA kuliah pindah ke UI Jakarta. Ya, kamu lulusan UI. Lulusan UI. Fakultas apa? Fakultas Komunikasi, tapi sebenarnya nggak bisa komunikasi. Tapi aku bukan ngambil komunikasi ngomong. Aku secara komunikasi ngomong tuh jelek banget. Karena aku tuh orang ngomongnya cepet banget, terus suka kayak gagap sedikit lah gitu loh. Jadi aku ngambil bukan komunikasi secara komunikasi public speaking bukan, tapi ambil komunikasi branding. Ngombe. Tuh. Lulusan komunikasi UI Surabaya. Tunggu, Mai. Jadi kamu tuh dari keluarga akademisi dong? Akademisi, ya. Ya, karena papa dosen. Ya. Terus, kalau nggak salah di podcastnya siapa ya? Denny Sumargo yang bilang kalau kamu tuh turunannya HS Cokroaminoto. Iya, ya, itu kan? Yang Buyut. Yang Buyut, benar ya? Yang Buyut, Cokroaminoto. Punya anak namanya Utari. Utari itu nenekku adalah istri pertama Soekarno sebelum Bu Inggit. Oh gitu. Iya, jadi anak dari Cokroaminoto. Tapi nggak punya anak, mereka cerai.
Terus baru nenekku kawin lagi dengan saudaranya, baru turun bapakku, Pak Haryono Sigit, baru turun aku. I see. Jadi aku buyutnya. Iya. Cucu buyut. Ada value sebagai keluarga Cokroaminoto, ada value-value Yang ditinggalkan ya, bukan value sih. apa Kalau sih? ngomong kenceng. Apa Eyangku sih? tuh kan kalau Eyangku tuh kan terkenal dengan kalau dia berorasi buanter banget alias Iya. kenceng banget vokalnya ya. Nah itu jadi kadang-kadang masih nurun di aku kalau ngomong tuh nggak bisa pelan. Kalau ngomong tuh kenceng. Volumenya atau Volume. Oh, iya. Dan orangnya straight to the point gitu loh, nggak ada Iya. filter-filternya gitu. Iya, Jadi kadang-kadang bojoku kalau aku ngomong tuh volumenya dikecilin, volumenya Padahal dikecilin. Mas Irwan kan orang Surabaya juga. Iya, tapi dia lebih ke ibunya kayak yang Solo kali ya. Jadi ke Surabaya ada tuh nggak terlalu kental gitu. Nah, seorang Maya itu kenal musik tuh dari kapan? Berarti lu dari kecil udah les Dari musik? kecil, aku dari kecil itu sering, aku nggak pernah les piano ya. Terus tapi kadang-kadang ngikutin kakakku lagi les di IMI gitu. Kakakku nih, aku suka ikut. Terus duduk di pojokan. Jadi misalnya ada piano sama guru sama kakakku. Aku duduk di pojokan sambil merhatiin apa yang diomongin guru gitu. Misalnya diajarin gini. Pas break, Kamu coba? aku coba. Terus gurunya tuh selalu suka ngintip itu kan. Ini siapa yang main gitu kan. Terus dia bilang ke kakakku, ini anak bakat loh gitu loh. Oh. Gitu. Aku Jadi denger dari pas dia ngomong, gurunya ngomong kayak gitu, aku Dengar. denger. Itu benih yang bagus banget ya sebenarnya ya kalau ada, kan kita sering tuh misalnya denger waktu kecil, iya aku tuh orangnya insecure karena dulu pernah dibilang kamu tuh jelek, kamu apa. Kalau kita pas denger yang bagus ini sebenarnya bagus ya. Kayaknya karena menurut gue itu membuat pede lu sampai sekarang ini gitu. Oh, ayam pede banget orangnya. itu yang aku mau nanya. Kepedean seorang Maya Estianty itu luar biasa sekali. Itu dari mana? Mungkin dari darah kali ya. Nggak Bapak tahu Ibu? Ibuku sih pede orangnya ya. Ibuku tuh ibu rumah tangga, tapi mungkin karena anaknya 6, terus kayaknya dia emang sekolahnya juga nggak selesai karena kan jadi ibu rumah tangga ya. Jadi dia kayaknya mengajarkan anak-anak itu pedenya mampus dulu. Oh, gitu. Pede banter lah gitu, pede Semua mentok, rata semua anak. diajarin gitu. Terus kebetulan mungkin juga aku orangnya pede banget ya. Dan aku percaya bahwa setiap omongan tuh pasti akan terjadi gitu. Jadi aku dari kecil udah tahu itu. Omongan tuh harus yang bagus-bagus gitu loh. Jadi orang pikirnya agak sombong ya. Misalnya gini, misalnya SMA, Contoh. SMA aku misalnya kita lagi lulusan gitu, terus aku bilang sama teman-teman, kamu nggak minta tanda tanganku, ntar susah loh dapat tanda tanganku, ntar bakal terkenal susah loh kamu nyari aku. Itu sebenarnya orang dengarnya sombong ya, tapi tuh sebenarnya aku sedang mendoakan diriku gitu loh. Oh gitu. Manifestasi kalau kata bahasa orang sekarang. Kamu udah ngerti itu dari mana dulu? Nggak tahu. Atau cuma aku coba ngomong Ada gini mungkin terjadi ada orang-orang yang ngomong kan gitu loh. Kadang-kadang hati-hati lo ngomong tuh yang baik-baik aja gitu loh. Jangan Nanti semprul. Jangan sembarangan kalau ngomong, biarpun bercanda juga jangan jangan sembarangan gitu. Udah itu aku praktekin sampai sekarang dan itu banyak yang terjadi hal-hal yang bagus ya gitu. Berarti waktu ini agak lompat nih ya. Waktu ya Satu Indonesia waktu itu membahas lah tentang perpisahanmu dulu dan sampai sekarang semua orang punya teorinya masing-masing. Lalu kita melihat seorang Maya yang berubah dari musisi yang wah cantik, bisa bikin lagu, bisa nyanyi, bisa bikin grup, punya konsep gitu ya. Itu berubah menjadi seorang entrepreneur. Gue inget lo pernah bisnis skincare, pernah bisnis apa lagi itu dulu? Iya, skincare. Itu hasil omonganmu juga dulu. Pernah kamu terbersit, saya mau jadi pengusaha. Aku bukan jadi pengusaha, aku pengen bisnis. Oh, pernah bisnis, ngomong gitu? Oke, waktu Pernah. kapan tuh kejadian? Udah lama, kalau itu mungkin udah 10 tahun lalu kali ya, udah lama. Karena waktu itu lagi bosen main musik, terus aku bilang, aku nggak mau stuck di musik, bosen gitu loh. Nggak ada challenge yang lain, jadi aku pengen bisnis aja deh. Apa ya bisnisnya yang aku suka ya gitu loh. Aku pokoknya harus jadi pengusaha gitu. Kalau perlu ntar jodohnya pengusaha gitu. Lu pernah ngomong gitu? Iya. Oh. Terjadi kan jodohnya pengusaha. Iya loh. Wow. Be careful of what you say berarti ya. Betul, Betul-betul dipilih ya kata-kata yang keluar dari mulut kita ya. Oke. Waktu bikin, kita mundur lagi dikit. Waktu awal-awal lo bikin Ratu, gue pengen tahu aja, itu ide siapa sih sebenarnya? Gini. Dulu tuh aku pernah ada di masa, aku nih orang selalu banyak ya orang yang bilang katanya Maya Estianty itu main musik itu dari semenjak nikah. Padahal enggak. Yes, kalau secara profesional ya. Tapi kalau misalnya aku sebagai pemain piano tuh udah dari zaman SMP. Udah anak band yang main keyboard lah gitu. Terus
SMA juga pemain keyboard di SMA 2 ya kan. Habis itu kuliah. Itu tapi udah berteman, udah kenal sama mantan ya? Udah kenal. Terus habis itu aku kuliah kan punya anak tuh. Iya. Di situ musikku berhenti lah. Jadi benar-benar fokus karena kuliah ngurus sama ngurus anak. Nah pas saat anak-anak udah pada lahir nih, tiga anak ini, terus mulai lagi pengen kayak aku kangen nih, pengen main musik lagi ya kan. Terus abis itu aku kan tanya ke, waktu itu masih jadi suami, tanya, apa pekerjaan yang aku boleh kerja ya kan. Jadi PR, boleh nggak? Karena kan sekolah komunikasi UI, nggak boleh. Penyiar radio, aku pernah jadi penyiar radio, nggak boleh juga. Oke. Intinya minta restu lah ya? Minta restu. Terus yang boleh adalah main musik. Udah akhirnya, aku cuman bilang ajarin aku nyalain alat keyboard kamu. Waktu itu masih main MIDI lah ya gitu. Pokoknya nyalain. Gimana caranya nih workstation? Jadi cara recordnya sama MIDI-nya gimana ngerekamnya. Udah, aku diajarin sebentar, terus habis itu dia pergi seharian tuh. Pas dia pulang, aku udah bikin lagu. Serius. Disitulah mungkin, kamu tuh bisa bikin lagu, bisa bikin musik. Terus aku bilang, sopo sing nyanyi kan. Ya cari aja penyanyi, dia bilang gitu. Oh berarti dia terlibat nih di awal-awal. Ya, oke, boleh. Karena aku nggak pede buat nyanyi, karena aku bukan penyanyi gitu loh. Dia hanya ngasih, cari aja penyanyi, udah gitu. Sampai akhirnya aku cari penyanyi. Sendiri tuh? Sendiri. Aku ngarang lagu apa selama aransemen sendiri. Oke, nggak cari penyanyi sendiri, nggak pakai bantuan. Lu ada temen nggak? Pasti dong, nggak mungkin kita ujuk-ujuk dapat penyanyi kan, pasti minta tolong temen-temen, kalau ada teman-teman anak-anak kafe ini kasih tahu penyanyi, kasih tahu dong gitu. Kebetulan waktu itu Pinkan itu kalau nggak salah di mall ya, Mall Pondok Indah Mall, di depan supermarket gitu, dia nyamperin mantan suamiku. Ya. Gitu. Aku ngeliat ini cewek. udah beredar di podcast yang dia bilang, aku bisa nyanyi. Itu kan? udah. Pokoknya akhirnya pas emang aku, jadi pas dia telepon ke aku bilang, suamiku tidak mencari penyanyi, yang mau cari penyanyi itu aku. Kalau kamu mau audisi, aku yang audisi. Dia bilang mau. Aku audisi. Face to face berdua nih. Audisi, aku bilang, wah ini anak bagus. Datang ke studio. Aku nyanyi, dia nyanyi, terus aku akhirnya aku udah srek nih, baru aku panggil suamiku. Mantan suami. Iya, waktu itu masih jadi suami kan. Lihat ya anak gitu. Dia, oke, ya udah gitu loh. Karena apapun kan anakku harus minta restu suami. Iya. Kalau suamiku bilang enggak, ya aku enggak gitu kan. Jadi oke, berarti dari situ awalnya, terus yang kasih nama Ratu? Ratu itu karena aku seneng banget sama grup. Waktu itu Sheila Majid punya album namanya Ratu. Aku dengerin album Ratu tuh gila-gilaan. Gitu. Dan emang kebetulan waktu itu juga mantan suami juga senengnya Queen ya. Match tuh jadinya kan. Wah, tapi memang aku dengerin album Ratunya Sheila Majid. Tapi aku ngomong ke Mbak Sheila, aku tuh kasih nama Ratu tuh gara-gara albumnya kamu yang namanya Ratu ini loh. Oh gitu. Karena aku gila banget sama tuh album, bagus banget gitu. Iya. Akhirnya aku kasih nama itu. Oke, terus yang maju ke Sony kan waktu itu? Iya. Siapa? Waktu itu aku sempat nawarin ke Aquarius. Aquarius dulu. Demo gitu, ditolak. Terus my ex-husband juga akhirnya ngomong, ntar gue kenalin Pak Yan deh gitu loh. Udah aku ditemuin, terus aku ngobrol sendiri sama Pak Yan, aku tunjukin demonya. Jadi dia my ex-husband cuman kayak bukain pintu aja gitu loh. Tapi masalah demonya apa segala macam tuh aku. Ini Pak, demonya gini, dia penyanyinya gini. Pak Yan bilang, besok sana yuk. Langsung. Itu emang Pak Yan itu kupingnya ajaib banget. Emang sih. Itu. Makanya dia sampai bikin buku juga kan kemarin. Yeah. Langsung. Dia denger berapa lagu tuh, Mai? Baru dia bilang, itu masih demo kan? Demo yang sudah jadi. Kalau yang Aquarius, Pak O, waktu itu demo yang belum jadi. Jadi agak blur dia gitu. Makanya dia sempat bilang, lu sih ngasih gue, ini Aquarius ya, lu sih ngasih gue demonya belum jadi sih gitu. Ya gimana Pak, kalau punya feeling kan biasanya kan produser tahu aja gitu kan. Itu akhirnya sign kontraknya dengan Sony Music Lagu Indonesia. apa yang waktu itu Pak Yan denger? Yang bikin dia, oke, this is it. Aku baik-baik aja. Aku baik-baik saja, itu. Yeah. Kalau nggak salah juga masalah Aku Terlalu Mencintaimu. Jadi udah anthem hitsnya semua tuh, udah langsung aku kasih gitu. Itu berarti waktu datang bawa Pinkan nggak waktu itu ke sana? Apa sendiri aja? Aku bawa demo kan waktu itu masih kaset ya. Iya. Tapi udah deal sama Pinkan bahwa ini mau dijadiin rekaman. Jadi perjalanan kita ke depan panjang jadi ya, tahun gitu. 99 akhir atau 99 akhir kalau nggak salah aku udah jalan sama Pinkan. Itu rekaman 3 tahun. 3 tahun itu emang lama. Kenapa? Satu, karena aku ngerjain semua aransemennya sendiri. Aku bikin dari 10 lagu, 7 lagu tuh aku
sendiri gitu ya. Kalau nggak salah segitu. Terus aku aransemen sendiri, nggak boleh ada asisten. Sementara aku baru bisa pakai alat musik. Udah gitu suaranya Pinkan tuh banyak yang fales. Ya. Zaman itu belum ada yang namanya Melodyne, belum ada autotune. Ya. Jadi setengah mati rekamannya gitu loh. Itu lamanya di situ tuh. Lamanya di situ. Gitu. Ulang lagi sedikit kata fales lagi. Kan fales buat aku kuping fales tuh buat aku tuh kayak peka banget kan. Aku tuh nggak bisa dikit aja fales tuh buat aku harus ngulang lagi sampai perfect gitu kan. Harus hit the note. Ya gitulah. Nah terus akhirnya pas tahun 2002 terakhir tuh baru muncul ada yang namanya autotune. Nah di situ cepet banget langsung cek. Naikin dikit, turun dikit gitu ya. Udah langsung otomatis falesnya dihilangin semua kan. Iya. Kalau nggak salah waktu itu Denny Casmala yang ngasih tahu bahwa lu pindahin aja ke komputer gue, ntar gue benerin deh, gue melodainin semua daripada pusing kayak gini-gini. Udah akhirnya aku melodain di autotune sama Denny Casmala, bagus, udah. Ya. Guys, kalau kita ngomong Melodyne, autotune dan segala macam, nggak berarti kalau nggak bisa nyanyi sama sekali terus mendadak jadi bagus ya. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Ya. Itu harus punya materi vokal yang bagus juga dan teknik yang bagus juga ya. Iya, tetap harus ada materi vokal yang benar, cara nyanyi harus ngerti. Itu tuh kayak cuma benerin ujung-ujung dikit-dikit gitu loh guys. Sedikit lah gitu. Ya, jadi kalau mau jadi penyanyi tetap harus latihan ya. Iya. Jadi jangan dipikir, oh enak nih bisa instan ada apps itu gitu. Iya. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Kita pakai filter-filter gitu di sosmed terus bisa langsung pakai alis gitu kan enggak ya. Betul. Iya kan? Iya. Harus karena kadang-kadang yang nonton masih muda-muda terus berpikir, "Oh, bisa nih gue nyanyi aja cuek gitu." Enggak gitu juga. Enggak bisa gitu juga, enggak ya. Nyanyi kan butuh rasa, butuh teknik, butuh apalagi ya, butuh kemampuan lah, skill. Kerja sama Mama Pink kan susah nggak? Skill. Kerja sama Mama Pink kan susah nggak? Banyak nggak ketemunya, pada akhirnya aku pas hamil, ya aku mau nggak mau udah mau nyuruh dia untuk mengundurkan diri gitu. Waktu itu dia nggak marah. Marah. Pink kan kapan main ke Sofina Vitox? Saya tunggu. Bukan buat klarifikasi Pink, tenang aja, buat ngobrol-ngobrol musik ya. Karena selama ini aku tuh sempet dapat kata-kata dari my ex itu bilang bahwa Ratu tidak akan besar kecuali tanpa mereka. Mereka tuh siapa? Penyanyi-penyanyi ini. Ya intinya banyak penyanyi yang egonya tinggi lah gitu. Yang punya nama Ratu siapa sih? Aku. Kalau secara hakinya sih gua. Secara hakinya loh. Secara hakinya Jadi gua. mau hari ini misalnya kamu Bisa. lagi mood nih, gue dapet penyanyi, gue bikin lagi Ratu. Gua nggak berani pakai nama Ratu, itu kan dia jelek masalah. Oh, balik ke hitungan. Iya gitu. Nah kalaupun pakai nama Ratu juga Ratunya pasti ada tambahan dikit lah. Entah itu 2 Ratu, entah itu Ratu, entah pokoknya jangan Ratu tok gitu. Jangan Ratu Randang juga ya, pemain tenis.